Teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TKA yang mana kita akan bahas soal-soal dari buku Ekspres TKA Erlangga, dan kita akan bahas pada video kali ini adalah soal-soal dari simulasi paket yang kelima, dan informasikan buat teman-teman ini adalah part yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, silahkan tonton terlebih dahulu, atau bahkan buat teman-teman yang belum menonton paket 1, 2, 3, dan 4, silakan boleh ditonton juga ya. Agar informasi yang didapatkan jauh lebih banyak dan pengetahuan teman-teman, pengalaman teman-teman dalam mengerjakan soal jauh lebih banyak, sehingga memperbesar peluang teman-teman untuk mendapatkan skor yang lebih baik. Oke, kita langsung ke soalnya saja. Oke, sebelum mulai saya ingatkan teman-teman, silakan persiapkan alat tulis dan bukunya atau kertas atau apapun yang bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan soal ini, karena saya harap teman-teman tidak hanya menonton ataupun hanya menyimak apa yang saya lakukan, tapi teman-teman juga mengerjakan bersama-sama dengan saya soal-soal yang akan kita bahas ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya sekedar menonton saja ya. Kita mulai dari nomor 21. Diketahui tangan theta sama dengan pi per q. Jika theta berada di kuadran 1, nilai sin theta dan cos theta-nya berapa? Oke, berarti kalau misalnya kita punya sebuah segitiga, yang mana kita lihat segitiganya itu dari sudut theta-nya ada, misalkan ada yang di bawah ya, theta-nya di sini. Kemudian diketahui bahwa ini theta ya, kok kayak 8 ya. Oke, diketahui bahwa tangan theta-nya itu sama dengan P per Q. Kita tahu bahwa tangan itu perbandingannya adalah depan dibandingkan dengan samping. Artinya ini adalah depan sudut, ini adalah samping sudut, sehingga kalau kita tulis berarti di sini adalah P dan di sini adalah Q-nya. Maka kita bisa cari nilai sisi miringnya. Maka sisi miringnya itu sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka kita bisa tuliskan di sini P kuadrat ditambah Q kuadrat diakarkan ya. Sehingga kalau kita mau mencari sin theta dan cos theta, tinggal kita tulis saja sin theta itu sama dengan depan per miring, yaitu P per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Sedangkan cos theta-nya itu sama dengan samping per miring, sampingnya adalah Q, miringnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Pertanyaannya adalah hasil kali dari keduanya, maka kita bisa langsung kalikan saja. Sin theta dikali dengan cos theta-nya itu sama dengan P per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat dikali dengan Q per P kuadrat ditambah Q kuadrat diakarkan, jangan lupa ya. Sehingga P dikali Q jadi PQ. Kemudian di sini ada akar teman-teman ya. Akar dikali akar itu akarnya habis, maka jadinya nanti P kuadrat plus Q kuadrat saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Itu gampang di nomor yang 21. Kita lanjut nomor 22. Berdasarkan histogram tersebut beri tanda centang. Oke, berarti kita diminta untuk mencari kuartil bawah, nyari Q1, Q2 atau median, nyari Q3-nya. Jadi kita mulai dari datanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari data yang pertama, kita cek Q1-nya dulu, letak dari Q1-nya. Letak dari Q1 itu sama dengan 1/4 dari N ya. Kalau kita cek N-nya berarti 4 ditambah 6 tambah 12 tambah 8, maka 30 ya teman-teman ya N-nya. Maka 1/4 dari 30 sama dengan berapa? 1/4 dari 30 berarti 7,5 ya. 7,5. Oke, berarti kalau letaknya 7,5, berarti kan kalau frekuensi kumulatif itu kan dari sini, di sini 4. Nah, di sini kan 10 teman-teman ya, didapatkan dari 4 tambah 6. Nah, di sini ya 22, dapat dari 10 tambah 12, ya di sini berarti 30. Berarti data ke 7,5 masih berada di daerah sini nih. Ya, sehingga kita bisa cari nilai dari Q1-nya. Saya tuliskan terlebih dahulu untuk nyari kuartil ya, rumusnya itu QI, I-nya itu kita ganti dengan 1, 2, 3, ya tetap di bawah ditambah dengan
I per 4 dari N dikurangi sigma dari Fs ya, atau Fk lah, frekuensi kumulatif sebelum atau Fks, kemudian dibagi dengan F-nya dikali dengan panjang kelas atau C lah ya. Kemudian saya cari Q1-nya terlebih dahulu. Q1-nya itu berarti tepi bawahnya ada di sini teman-teman, karena daerahnya kan ada di sini, maka tepi bawahnya ada di 18,5 ditambah dengan I per 4-nya dikali N-nya 7,5, kita udah punya, dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya teman-teman, frekuensi kumulatif sebelum. Maka kalau sebelum dia di sini 10, berarti sebelumnya itu 4, maka dikurangi 4 dibagi dengan frekuensinya di sini 6, maka ini 6 dikali dengan panjang kelasnya dari 13,5 sampai 18,5 itu 5 ya, berarti ini 5 kali dengan 5, sehingga 18,5 ditambah ini kan 7,5 dikurangi 4 itu 3,5 dikali 5 per 6, ini berarti 18,5 ditambah 3,5 dikali 5 itu kalau mau diubah, ini diubah dulu nggak apa-apa teman-teman, jadi 3,5 nya jadi 7 per 2 gitu loh ya. Nanti 7 kali 5 nya 35, 2 dikali 6 nya 12 teman-teman. Ini adalah Q1 nya. Otomatis kalau kita cek pernyataan yang pertama itu berarti betul ya teman-teman ya, 18,5 ditambah 35 per 12. Kemudian kita nyari Q2 nya. Untuk mencari Q2 juga sama ya, berarti kita cari letaknya dulu. Letak Q2 kita langsung aja, berarti nanti juga kita nyari letak yang ketiga ya, biar sekalian. Letak Q2 itu berarti setengah dari total ini ya, total datanya yaitu 30, maka datanya ada di data ke-15, sehingga data ke-15 itu ada di sini ya. Maka otomatis kita bisa tulis karena dia ada di yang sini, maka tepi bawahnya 23,5 ditambah dengan panjang letak Q2 nya 15 dikurangi frekuensi kumulatifnya berarti 10 ya teman-teman ya, dibagi dengan datanya, frekuensi datanya 12 dikali 5. Nah, tinggal kita hitung 15 kurangi 10 sama dengan 5, maka 23,5 ditambah 5 dikali 5 bagi 12 atau sama dengan 23,5 ditambah 25 per 12. Jadi pernyataan kedua juga betul ya teman-teman ya. Kemudian kita nyari pernyataan yang ketiga dengan kita cari terlebih dahulu letak dari Q3 nya. Q3 berarti 3 per 4 ya, dikali dengan 30, maka 30 dibagi 4, 7,5 dikali 2 kali 3 berarti berapa teman-teman? 22,5 ya. 22,5 itu berarti datanya ada data di sini yang terakhir ya, sehingga tepi bawahnya itu berarti bukan lagi 23,5 tapi 28,5 ya, sehingga kita bisa langsung tuliskan saja Q3 nya sama dengan 28,5 ditambah frekuensi sebelumnya itu 22, di sini berarti 22,5 dikurangi 22 dibagi frekuensi dianya itu 8 dikali dengan 5, otomatis kita bisa hitung 28,5 ditambah 22,5 dikurangi 22 jadi 0,5 dikali 5 dibagi dengan 2. 0,5 nya itu kali 5 itu berarti 2,5 ya, 2,5 dibagi 2 berarti kalau saya tuliskan jadi pecahan gini aja deh teman-teman ya, nanti jadi 5 per 2 dibagi 2 gitu kan ya enggak, karena kan 5 dikali setengah kan, jadi 5 per 2 dibagi 2 maka 28,5 ditambah 5 per 4. Kalau kita kali dengan 4 jadi 25 per 16, berarti ini salah ya teman-teman ya. Tadi pernyataan yang tepat hanya di pernyataan 1 dan 2, sisanya salah. Gitu teman-teman. Untuk nomor 22, kita lanjut nomor 23.
Dalam penerimaan karyawan PT Mulia Jaya diperoleh nilai rata-rata tes tertulis calon karyawan laki-laki. Kita simbolkan laki-laki sebagai N1, kemudian perempuan sebagai jumlahnya ya, itu sebagai N2. Otomatis rata-rata laki-laki itu berarti rata-rata laki-laki jadi X1, ini rata-rata laki-laki ya. Kemudian rata-rata perempuannya X bar 2, rata-rata PR. Saya simbolkan gitu aja teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, berarti kita coba cari rumus, pakai rumus gabungan, yaitu X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1, X bar 2 dikali N2 dibagi dengan total, yaitu N1 ditambah N2, sehingga X bar gabungannya sudah ada dari soal, itu 70. Kita tulis 70 sama dengan X bar 1-nya 68 dikali N1-nya nggak ada. X bar 2-nya sama dengan 80 dikali N2-nya belum ada. Kita dibagi dengan N1 ditambah N2. Tulis dulu aja teman-teman, nggak apa-apa. Kemudian kita kali silang, N1 ditambah N2 dikali 70. Maka jadinya 70 N1 ditambah 70 N2 sama dengan 68 N1 ditambah 80 N2. Gitu ya. Berarti N1-nya kita geser ke kiri teman-teman, 70 N1 dikurangi 68 N1 kita kumpulkan. Yang N2 ke kanan, 80 N2 dikurangi 70 N2. Sehingga kalau kita hitung jadi nanti 80 dikurangi 70 sama dengan 10 ya. 10 N2 ini berarti 2N1. 2N1 kita bagi dengan N2, maka N1 dibagi N2 kita kali silang, berarti nanti di sini 10 dibagi dengan 2. Otomatis jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya itu sama dengan berapa nih? 5:1 ya. Sehingga pernyataan pertama itu salah. Karena harusnya perbandingannya itu 5:1 bukan 1:5. Kemudian pernyataan yang kedua, jika jumlah total orangnya 36, laki-laki ada berapa? Karena total itu kan kalau dalam perbandingan kan 5 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, maka totalnya berarti 6 ya. Maka karena yang ditanyakan laki-laki, maka sama aja 5/6 dikali dengan 36 teman-teman. 36 bagi 6, 6 dikali 5 sama dengan 30, berarti pernyataan kedua betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika jumlah karyawan yang ikut tes tertulis adalah 36 orang, perempuannya adalah 30. Otomatis nggak mungkin ya. Tapi kita coba aja, kita tulis perempuan sama dengan, karena perempuan itu perbandingannya 1:5, maka 1:6, 1 banding total dikali dengan 36. 36 bagi 6 sama dengan 6, maka pernyataan ketiga salah. Pernyataan yang keempat, jika jumlah karyawan laki-laki yang ikut tes tertulis adalah sebanyak 15, jumlah perempuan yang ikut tes tertulis adalah 3 orang. Berarti perbandingannya itu N1/N2 sama dengan 5/1 ya. Kalau N1-nya 15, N2-nya berapa gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitu kan. Maka N2-nya sama dengan 15 dibagi 5 teman-teman, sama dengan 3. Sehingga pernyataan yang nomor 4 itu tepat ya. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 23 adalah 2 dan 4-nya saja. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 24, tapi saya rapikan dulu ya. Suatu keluarga mempunyai 7 orang anak. Anak termuda berumur 2X tahun dan anak tertua 10X plus 4 tahun. 3 anak yang lain berturut-turut X plus 4, 3X plus 3, 7X min 2, 5X plus 6, dan 4X plus 12. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 13 tahun, simpangan kuartil dari ketujuh anak tersebut adalah, berarti nanti kita nyari Q3 dan Q1 dulu, kemudian bagi 2 ya. Berarti kita bisa mulai dari mencari nilai X-nya dulu teman-teman. Untuk mencari nilai X-nya kita gunakan informasi mengenai rata-ratanya. Berarti tinggal kita tuliskan X bar itu sama dengan jumlah data, atau rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data kan. Nah, jumlah datanya kita tulis dulu ya, datanya karena di sini banyak. Kita coba urutkan terlebih dahulu. Yang pertama dari 2X. Kemudian berarti 2X ditambah X plus 4
ditambah 3x plus 3 ditambah 7x min 2 ditambah 5x plus 6 ditambah 4x plus 12 dan ditambah dengan anak terakhirnya yaitu 10x plus 4. Kita bagi dengan jumlah datanya itu 7 ya. Maka kalau kita hitung ya, 2x tambah x 3x ya, 3x tambah 3x 6x, 6x tambah 7x 13x tambah 5x berarti 18x tambah 4 19x. Wait, ada yang salah nggak? Salah, sorry. 2x tambah x 3x ini 6x ya, 6x berarti 13x tambah 5x berarti 18 tambah 4 22 ya, 22 ditambah 10 berarti 32. Berarti teman-teman ya, tadi ada salah hitung, berarti 32x. Kemudian kita hitung bilangan-bilangan yang belakangnya, 4 tambah 3 min 2 tambah 6 tambah 12 tambah 4 27 ya. Dan kita udah punya nilai rata-ratanya itu sama dengan 70 sama dengan 13. Berarti ini 13, ini 13. Kita kali silang teman-teman. Enggak, tinggal kita hitung. Berarti 13 dikali 7 sama dengan 91 sama dengan 32x tambah 27, sehingga 91 dikurangi 27 sama dengan 32x. Berarti 11 kurangi 7 4 ya, berarti ini 64 sama dengan 32x. Maka x-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya. Sehingga kalau x-nya dapat 2, berarti data bilangannya tuh, data anak-anaknya tuh kita udah tahu ya. Berarti kalau 2x berarti 2 dikali 2, atau kita tulis dulu deh datanya, 2x kemudian x plus 4 kemudian 3x plus 3 kemudian 7x min 2 kemudian ada 5x plus 6 ada 4x plus 12 dan yang terakhir 10x plus 4. Itu adalah data dari 7 anak tersebut. Nah, bukan kebetulan sih, kita sudah hitung nilai dari x-nya, maka tinggal kita substitusi ya. Tadi x-nya 2 dikali 2 jadi 4, ini 2 tambah 4 jadi 6, 2 kali 3 6 tambah 2 jadi 9, 7 kali 2 kurangi 2 jadi 14 kurangi 2 12, 5 kali 2 tambah 6 berarti 16, kemudian 4 kali 2 8 tambah 12 jadi 20, 2 kali 10 20 tambah 4 24. Ada 7 ya teman-teman ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Karena datanya ganjil berarti kita lebih gampang untuk mencari key 2-nya terlebih dahulu, maka 12 adalah key 2-nya, key 3-nya adalah 20, sehingga key 1-nya adalah 6. Nah, untuk mencari simpangan kuartil itu sama dengan SQ sama dengan setengah dari key 3 dikurangi key 1. Key 3-nya 20 dikurangi key 1-nya 6. 20 kurangi 6 itu 14 dikali setengah sama dengan 7. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Untuk nomor 24, kita lanjut nomor 25. Pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil, bendahara berarti dan 5 orang anggotanya, berarti totalnya ada 8 teman-teman ya. N-nya sama dengan 8. Kemudian mereka duduk rapat dalam meja bundar, diduduk di meja bundar. Otomatis berarti kita gunakan permutasi untuk meja bundar, yaitu n-1 faktorial gitu ya. Karena di sini ada syarat berikutnya, yaitu si ketua dan wakil harus bersama, otomatis yang tadi awalnya itu 8, kita tinggal n-nya itu kita jadikan 7 teman-teman. Kenapa? Karena si ketua sama wakil tuh sudah dalam satu paket gitu loh. Sehingga jadinya nanti n-nya itu jadi 7 dikurangi 1 faktorial. Jadi nanti 6 faktorial. Tapi kita harus kalikan dengan 2 teman-teman. Kenapa kita kalikan dengan 2? Karena kondisinya itu si ketua itu harus selalu bersama dengan wakil. Karena kan posisi duduk ketua dengan wakil itu bisa jadi ketua dan wakil atau wakil dan
ketua, sehingga kita bisa klaim bahwa ini adalah dua kemungkinan, maka kita harus kalikan dengan 2. Maka tinggal kita hitung 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 ya, dikali dengan 2. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360 kali 2 720 dikali dengan 2 maka 1440. Jawabannya adalah yang E ya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Semoga bisa ya. Kita lanjut nomor 26. Dalam rangka Disnatalis, sebuah universitas mengadakan lomba kontes matematika antar pelajar SMA tingkat kota dan kabupaten. Dalam kontes tersebut, setiap peserta diberikan soal yang berasal dari paket A dan paket B. Soal A sebanyak 8 butir, kita tulis dulu, ada 8 butir. Kemudian soal B terdapat 6 butir. Jika setiap peserta mengerjakan 5 soal dan 5 soal dari 3 dari A, 2 dari B, maka otomatis kita bisa pakai kombinasi aja teman-teman ya. Berarti kita ambil 3 dari 8, kerjakan 3 soal dari 8 untuk yang A, kita kerjakan 2 dari 6, maka tinggal kita hitung. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial per 5 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. Maka nilainya ini berarti 56, ini berarti 15 ya. 56 kali 15, 840. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini mudah sekali untuk nomor 26. Kita lanjut nomor 27. Untuk registrasi ujian masuk perguruan tinggi, Sandra diwajibkan membuat sebuah password yang untuk alamat email yang terdiri dari 6 huruf, kemudian diikuti 2 angka. Berarti ada 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka ya, berarti huruf, dan angka-angka. Gitu ya. Kemudian, jika huruf disusun berdasarkan bentuk kata pada nama peserta, berarti banyak password yang dibuat. Berarti kan di sini ada kata Chandra. Chandra itu kan A-nya tuh muncul 2 kali ya. Jadi kalau dari pembentuk kata namanya itu hanya ada 5 pilihan ya. Jadi otomatis kita punya 2 kasus ya. Kasus pertama itu tidak boleh diulang. Kalau tidak boleh diulang, tidak boleh diulang tuh artinya hurufnya tidak boleh diulang gitu. Karena tidak boleh diulang, kita mau ambil 6 dari total namanya aja udah 5 teman-teman. Ini otomatis tidak mungkin ya. Berarti kasus untuk tidak boleh diulang itu nggak mungkin. Makanya soal juga nggak disebutkan tidak boleh diulangnya, karena kalau tidak boleh diulang itu tidak mungkin terjadi. Kemudian kasus kedua itu boleh diulang, tapi hanya untuk syarat satu aja, yaitu untuk huruf H. Boleh diulang untuk A, karena kan di sini namanya Chandra. Chandra itu kan berarti harus muncul lagi hanya 1 kali kan. Nah, berarti kita bisa mulai dari kita ambil 2 huruf untuk A dari kombinasi 6 tempat kan, otomatis nanti tinggal kita cari nilai dari kombinasi 6, 2 dan 6. 6 kali ini 6 faktorial per 2 faktorial per 4 faktorial sama dengan 15 ya. Ini untuk huruf A-nya doang gitu loh. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, untuk huruf yang lainnya kan ada huruf C, A, C, N, D, R-nya kan. Nah, untuk C, N, D, R-nya itu kita buat permutasinya aja. Berarti nanti 4, 3, 2, dan 1 atau 4 faktorial ya. 4 faktorial itu berarti nilainya sama dengan 360 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa teman-teman? 4 kali 3 24 ya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa kalikan antara yang tadi 15 totalnya ya. Totalnya 15 dikali dengan 24 sama dengan 360. Ini baru untuk huruf teman-teman ya. Huruf. Nah, kemudian kita cari lagi untuk 2 angka. Karena angkanya tidak boleh berulang. Tahu dari mana angkanya tidak boleh berulang? Kan ada kata-kata 2 angka berbeda.
Karena total angka itu kan ada 10 angka ya. 0 sampai 9 kan 10, maka untuk pertama itu ada 10 pilihan. Nah, untuk yang kedua maka tinggal 9 pilihan, karena kan tidak boleh dipakai lagi. 10 kali 9 sama dengan 90. Maka total caranya adalah tinggal kita kalikan 360 dikali dengan 90 sama dengan 32.400 cara. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk yang nomor 27. Kita lanjut nomor 28. Ibu Eko menjual makanan khas tradisional yaitu onde-onde. Makanan tersebut disajikan dalam dua tempat, yaitu kardus 1 dan kardus 2. Kita coba tulis terlebih dahulu. Kardus 1 berisi 6 onde-onde rasa kacang hijau. Saya tulis kacang hijaunya KH aja ya. Kemudian 4 rasa coklat, 4C berarti ya. Kalau untuk yang kardus 2-nya berisi 8 rasa kacang hijau. Kemudian 6 buah rasa coklat. Berarti totalnya ini sama dengan 10 ya. Kalau ini totalnya sama dengan 14. Seorang pembeli akan mengambil 1 buah onde-onde dari masing-masing kardus. Berarti kita langsung ke pernyataan pertama, peluang terambilnya onde-onde rasa kacang hijau. Berarti kita coba untuk cek dulu untuk kardus yang pertama. Ini simbol kardus pertama ya. Untuk kardus pertama berarti kita dapatkan peluangnya tuh kacang hijau. Berarti kita ambil 6 kacang dari total kacangnya 10. Maka 6 per 10. Tahu sama dengan 3 ya. 3 per 5. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari kardus yang kedua, itu berarti kita ambil kacang hijau lagi ya. Kacang hijau lagi dari total 8. Dari 8 kacang hijau diambil dari totalnya 14. Kita bagi dengan 2, yaitu 4 per 7. Nah, sisanya tinggal kita cari peluangnya ya. Peluang antara 1 dan 2. Yang dua-duanya ada. Maka 6 atau 3 per 5 dikali dengan 4 per 7. Sama dengan 12 per 35 teman-teman. Berarti pernyataan yang pertama betul. Kemudian pernyataan yang kedua, peluang terambilnya rasa yang sama. Oke, rasa yang sama tuh maksudnya apa? Berarti rasa yang sama tuh coba kita ambil kacang hijau dari kedua kardus ya. Karena kan kita mau nyari yang sama, maka kita ambil kacang hijau semua dari kedua kardus. Berarti kardus pertama 6 per 10 kacang hijaunya. Terus kacang hijau dari kardus kedua tuh 8 per 14 ya tadi ya. Ini hasilnya 12 per 35. Ini seperti yang di atas ya, persis. Kemudian kita ambil lagi si coklat ya. Coklat dari kedua kardus. Berarti kita bisa cari coklat tuh ada 4 ya. 4 dari 10 dikali dan 6 per 14. Ini berarti 4 per 10 itu 2 per 5 ya. 6 per 14 itu 3 per 7. Kita kali jadi 6 per 35 ya. Nah, maka totalnya tinggal kita hitung yang sama tuh apa gitu. Karena ini sebuah kejadian yang berbeda, maka kita nggak boleh kalikan kayak di atas ya. Maka kita jumlahkan 12 per 35 ditambah 6 per 35. Maka sama dengan 18 per 35. Berarti pernyataan kedua juga betul. Kemudian yang ketiga ditanyakan rasa onde-onde yang berbeda. Nah, untuk mengerjakan soal yang ketiga ini gampang banget ya. Untuk mencari yang berbeda, peluang yang berbeda, maka kita ambil peluang total dikurangi peluang yang sama gitu kan ya. Peluang total itu kan 1, peluang yang samanya itu 18 per 35. Karena nyambung ternyata ya. Ini udah ada dari sini. Berarti tinggal kita hitung 35 kali 1 kurangi 18 berarti 17 per 35. Sehingga pernyataan yang ketiga itu salah. Jadi jawaban untuk nomor 28 itu adalah benar dan salah. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut nomor 29. Nomor 29 ternyata nyambung dengan 28 sehingga kita bisa cari apa ini? Peluang terambilnya bukan onde-onde rasa kacang hijau. Berarti untuk mencari bukan hijau,
bukan kacang hijau, maka otomatis cari aja totalnya dikurangi yang kacang hijau. Ya enggak sih teman-teman? Nah, untuk yang mencari kacang hijaunya udah ada kita kan. Untuk kacang hijau itu kan tadi di pernyataan pertama kan kacang hijau itu 12/35, maka totalnya 1 dikurangi 12/35. Maka tinggal kita hitung, berarti 35 kurangi 12 dibagi 35 sama dengan 23/35. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya, untuk nomor 29 ini sangat mudah harusnya ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, boleh teman-teman buat nanya mengenai apa yang tadi dijelaskan gitu ya. Kita lanjut nomor 30. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, Karang Taruna Kuat Tangguh akan mengadakan lomba tari tradisional beranggotakan 5 orang. 5 orang ya. Kemudian salah satu kelompok yang akan mengikuti lomba tersebut mempunyai 6 calon, terdiri dari 6 laki-laki, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Oke, mau diambil 5. Perhatikan pernyataan berikut. Berarti kita langsung kerjakan aja dari pernyataan pertama ya. Berarti pernyataan pertama itu peluang terpilihnya dua laki-laki dan 3 perempuan. Maka kita pakai kombinasi teman-teman ya. Kombinasi 2 dari total laki-lakinya 6. Kemudian kita ambil perempuan 3 dari 4 totalnya. Kemudian kita ambil 5 karena kita minta 5 orang. Dari totalnya itu 6 tambah 4 yaitu 10. Maka kita ambil kombinasi 5 dan 10. Maka kita bisa langsung hitung. Di sini kombinasi 6 2 itu 15, kombinasi 4 3 itu 4, kombinasi 10 dan 5 itu 252, maka sama dengan 60/252. Kita bagi dengan 4 ya. 60 bagi 4 itu 15, kemudian 252 bagi 4 itu 63 ya. Maka pernyataan yang pertama betul. Teman-teman kalau misalkan mau dicoba sendiri untuk mencari kombinasinya, boleh dicoba dulu ya. Pakai rumus yang ini teman-teman. Kombinasi N dan R ya. Maka sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Kenapa nggak saya coba manual satu-satu? Karena kan tadi udah dijelasin dari awal ya, cara untuk mencari kombinasinya di soal-soal sebelumnya. Oke, kita lanjut yang bagian kedua. Kita mau mencari 3 laki-laki dan 2 perempuan, maka kita ambil 3 laki-laki dari 6 laki-laki, kemudian kita mau ambil 2 perempuan dari total 4 perempuan, dibagi dengan, masih sama ya, kita ambil 5 dari total 10 orang. Sehingga kalau kita hitung, ini kombinasi 63-nya itu udah dapat ya, yaitu 63 itu 20, kemudian 42 itu 6, per 252, berarti ini 20 kali 6 120 dibagi 252 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 12, maka sama dengan 10 dan 21 ya. 10/21 berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan ketiga itu kita mau ambil 4 laki-laki dari total 6, kita mau ambil 1 perempuan dari 4. Maka kita ambil 5 dari 10, bawahnya masih sama 252. Kombinasi 4 dan 6 itu sama dengan kombinasi 6 dan 2 ya, berarti ini 15. Ini juga sama juga, kombinasi 4 dan 1 itu 4. Maka nilainya sama ya teman-teman ya, 60/252 atau sama dengan 15/63. Ini berarti sama, ini juga betul. Berarti ini betul semua ya. Tapi nggak tahu pernyataan yang keempat gimana ya. Peluang terpilihnya 1 laki-laki dan 4 perempuan. Kita mau ambil 1 laki-laki dari total 6, kita mau ambil 4 perempuan dari total 4. Maka kombinasinya 5, kombinasi untuk penyebutnya 5 dan 10. Ini berarti 6, kombinasi 4 dari 4 itu 1 ya. Maka ini 252. Maka nilai sama dengan 6 dibagi 252, kita bagi dengan 6 ya. Ini 1, 252 bagi 6 itu 42. Maka pernyataan yang keempat juga betul gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir ya teman-teman ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan buku Ekspres TKA untuk SMA atau MMA dari buku Erlangga, dari paket 1 sampai paket 5, dari bab pertama sampai bab terakhir. Kita selesai akhirnya. Dan terima kasih sudah menonton semua video yang saya buat.
Jangan lupa juga tetap dukung ya channel ini dengan klik like, subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi mengenai video ini ya. Jangan lupa juga teman-teman komen, kasih feedback positif agar saya tetap semangat untuk bikin konten-konten semacam ini. Saya pamit dan dadah.